peristiwa tembak-menembak. Berapa orang yang tertembak dari aparat? Mana peluru? Selongsongnya mana? Kalau memang tembak-menembak, selongsongnya mana? Jadi itu responnya itu dari orang tidak dikenal itu respon preman, gitu. Respon preman karena ada ancaman-ancaman. Contohnya waktu udah memasuki daerah Cikunir, mobil salah satu keluarga dipepet oleh sejenis kalau tidak Fortuner Pajero hitam. Itu buka kaca dan tangannya penuh tato. Kemudian mengacukan jari tengah sambil memaki-maki. Pertanyaan saya, apa mungkin aparat keamanan seperti itu? Jawab sendiri. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang insiden saling tembak antara pihak kepolisian dengan Laskar Pembela Islam yang diduga berafiliasi dengan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari 7 Desember 2020. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Aziz Yanuar, pengacara Front Pembela Islam. Halo Pak Aziz, apa kabarnya Pak? Halo, ya Alhamdulillah baik. Pak Aziz, apa sebenarnya yang terjadi Pak dalam kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI ini Pak? Ya, yang pertama saya luruskan dulu narasi dan judul-judul yang berkembang bahwa saling tembak, baku tembak. Perlu diketahui bahwa namanya media itu menurut saya harus memberikan pencerahan dan pendidikan yang baik. Artinya kami sudah sampaikan kemarin beberapa kali lewat saya pribadi dan Pak Haji Munarman dari selaku Sekretaris Umum FPI bahwa tidak ada penembakan dari pihak FPI atau LPI ya, Laskar Pembela Islam. Kenapa? Karena memang kita laskar-laskarnya itu tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki hal-hal terkait kepemilikan senjata api gitu. Jadi kalau dibilang menembak memiliki aja enggak gitu loh. Artinya memang itu tidak benar dan itu harus saya luruskan sebenar-benarnya dan selurus-lurusnya. Artinya ini bukan baku tembak, bukan tembak menembak, akan tetapi ini ditembaki. Itu yang saya mau luruskan. Itu berita fitnah yang sangat keji karena korban-korban ini sudah meninggal tapi masih difitnah, itu menurut saya kekejaman yang luar biasa seperti itu. Iya, sebelum lupa ya, Pak Aziz kan tadi bilang bahwa LPI tidak memegang senjata sama sekali ya, tapi polisi membeberkan alat bukti berupa pistol dan senjata tajam. Ini bagaimana Pak? Nah itu dia, makanya sekarang kan posisinya coba kita menggunakan logika yang umum saja. Sekarang jenazah sampai detik ini dari awal peristiwa tidak ada di tangan pihak FPI. Itu yang pertama, termasuk mobil-mobilnya. Yang kedua, kita mengeluarkan konferensi pers atau press release itu saya mengeluarkan kurang lebih sekitar pukul 11 waktu itu. 10 atau 11 kemarin hari Senin ya. Seperti itu. Itu yang kita keluarkan, kita menyatakan bahwa kronologisnya pada intinya itu ada satu mobil warna abu-abu Chevrolet Spin itu hilang karena dihadang dan dipepet oleh orang tidak dikenal. Gitu. Artinya kalau memang kita pakai logika aja, kalau memang itu dari pihak FPI memang tembak menembak atau baku tembak atau memiliki atau ada hal narasi yang dikatakan oleh pihak kepolisian itu benar, masa kita keluarkan? Hilang loh. Artinya kalau memang ada pasti ada di situ gitu kan, seperti itu. Ini hilang, tidak ada, kita tidak tahu di kemana. Jadi kondisinya waktu itu sekitar pukul 11 atau 12 malam, itu satu mobil itu sudah tidak ketahui beradanya. Kalau memang kita memegang senjata api, pasti kita yang lain akan mengejar. Karena ada 4 mobil loh pengawal itu. Logika dong.
ya kan? Ada yang terancam, tapi kok malah pergi? Karena kita merasa diancam, ditembaki, makanya melarikan diri, gitu loh. Itu kan logika sederhana. Kalau kita ditembakin, kita nggak bawa apa-apa gimana? Mau ngelawan? Kan nggak kan? Pasti melarikan diri. Gitu, melarikan diri, dibawa ke gerbang tol. Nanti saya ceritakan kronologisnya. Nah, sampai siang nggak ketemu, tidak tahu di mana. Kemudian tahu-tahu jam 12 siang atau jam 1 ada rilis dari Kapolda. Sampai detik ini sejak rilis itu kita tidak tahu di mana mereka keberadaannya. Artinya saat ini peluang informasi itu dipegang mereka. Kenapa? Karena kan mereka pegang semua, handphone mereka pegang, jenazah mereka pegang, mobil mereka pegang. Mereka yang ini ya pendapat kita ya dari kuasa hukum. Dan saya yakin pendapat awam juga seperti itu. Siapa yang menembaki, siapa yang memegang sekarang, siapa yang menarasikan, kan bebas. Orang mereka punya semuanya. Bahkan pihak kepolisian, nauzubillah, kalaupun diduga mau taruh meriam di situ juga bisa. Orang kita nggak pegang, kita nggak ada kerjasama ke kita gitu loh. Dan ingat Mbak, waktu itu kondisinya iring-iringan itu, mungkin Mbak juga mendengar ya, ada rekaman-rekaman ya, rekaman-rekaman yang disebar oleh pihak kepolisian diduga ya, gitu kan, ke media ya, ada kan rekaman-rekaman voice. Iya. Mbak Khori mendengarkan. Iya. Dari situ kita bisa melihat siapa yang menyebarkan. Yang megang mereka kan, handphone mereka pegang, handphone korban ya, jenazah mereka pegang, lalu mereka sebarkan. Ayo kita lihat. Voice itu artinya apa? Ada yang mengatakan itu pihak kepolisian? Gak ada Mbak. Itu adalah respon atau reaksi spontan. Ketika kita beriringan, dipepet, ya nggak, dihadang, bagaimana reaksinya? Spontan. Mereka tidak memperkenalkan diri sebagai kepolisian, mereka tidak memperkenalkan tidak menggunakan kendaraan dinas, ya kan? Artinya kita itu menganggap orang tidak dikenal, menguntit, menghadang, kita lari Mbak, apalagi sampai ditembakin, gitu kan? Habis itu ada narasi tembak-menembak. Coba saya mau tanya, logikanya kita nggak usah pakai narasi deh, logika aja. Apa masuk akal? Coba kita pakai nurani, jangan dimulai atau berangkat dari kebencian. Kita pakai normal deh, pakai hati nurani aja. Apa dia seperti itu? Dan itu anak-anak semua Mbak, usianya range antara 19 sampai 26 tahun. Artinya jangankan megang senjata api Mbak, megang pisau aja masih gemetaran itu. Mereka mengawal karena kecintaan mereka pada Habib Rizik dan mempersembahkan jiwa dan raganya. Dan doa, itu aja. Artinya kalau sampai lebih-lebihan itu enggak. Senjatanya hanya pertolongan dari Allah aja kok. Seperti itu. Jadi saya sangat sayangkan ketika ada narasi-narasi tembak-menembak, narasi-narasi terjadi ditabrak. Ya, Mbak gimana coba? Kalau pemirsa Tagarian di jalan, dihadang gitu gimana? Apa diem aja? Ditembakin? Pasti kan ada dong reaksi, apa kita tabrak aja nih? Apa kita tabrak? Ada, dan itu tidak dilakukan loh. Boleh dicek. Tidak dilakukan. Artinya itu adalah bentuk kekhawatiran dan reaksi spontan. Itu bukan berarti itu ada polisi kita tabrak. Bukan. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk mentaati aparat hukum semampu kita sesuai dengan proporsinya, gitu loh. Itu yang mau saya luruskan tadi. Cobalah kita menggunakan nurani kita, menggunakan logika kita yang jernih, yang sederhana terkait peristiwa ini gitu. Jadi kok dibilang tembak-menembak nggak masuk akal gitu loh. Ayo kita buka. Sampai detik ini aja jenazah kita tidak tahu di mana. Ya, alat komunikasi mereka kita tidak tahu di mana. Kendaraan mereka kita tidak tahu di mana. Artinya siapa pemilik semua itu sekarang? Yang berada di kekuasaan siapa itu semua? Itulah yang bisa beropini kan? Gitu. Kita di sini opininya tergantung hanya saksi di lapangan. Gitu, yang melihat seperti itu. Itu sih Mbak, kalau berkenan saya mau lanjutkan dengan kronologis. Boleh Pak, gimana kronologis sebenarnya Pak? Ya, hari itu Ahad atau hari Minggu kita kenal, 6 Desember 2020 Masehi, sekitar pukul 22.45. Habib Rizik dan keluarga keluar dari perumahan di sekitaran Sentul Bogor, masuk ke tol Jagorawi ke arah Jakarta. Masuk melalui tol lingkar luar Cikunir, mengambil arah tol Cikampek, menuju tempat keluarga beliau sekaligus memulihkan dan berdakwah di keluarga.
Kemudian rombongan terdiri dari 4 keluarga Habib Rizik. Di situ ada Habib Rizik, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya, bayi ada, balita pun ada. Dan 4 laskar FPI pengawal, laskar khusus atau laksus. Laksus itu apa? Laskar yang mengawal khusus Habib Rizik. Itu. Jadi pengertian laksus itu laskar yang khusus mengawal Habib Rizik dan keluarga. Kemudian lebih detail, prianya itu ada Habib Rizik, menantunya, 1 orang ustadz keluarga, dan 3 orang supir. Karena mobilnya kan 4 ya tadi. Nah, kemudian perempuannya ada 12 wanita dewasa, 3 bayi, 6 balita. Laskar FPI-nya ada 24 orang dalam mobil. Tiap mobilnya berisi 6 orang, termasuk supir. Oke. Lalu sejak keluar dari Sentul, mobil diduga diikuti oleh mobil Avanza hitam dengan nomor polisi B1739PWQ dan Avanza Silver dengan nomor B sekian-sekian KJD serta beberapa mobil. Artinya lebih dari 2 mobil. Ada informasi juga bahwa para saksi dan tim pengamanan keluarga mengatakan semua mobil itu sudah standby di dekat daerah Sentul Tuduh itu selama 2 hari. Di dalamnya ada orang-orang menggunakan masker. Karena laskar melihat ini ada apa ya? Kok orang mobilnya nggak hilang, nggak pergi-pergi dari situ udah 2 hari. Kemudian saya lanjutkan. Selama perjalanan di tol ada upaya-upaya dari beberapa mobil yang tadi saya sebutkan tadi, serta mobil lain yang kita tidak tahu nomor polisinya, lebih dari 2 mobil yang jelas, itu mau mepet dan masuk ke dalam rombongan. Jadi 8 mobil itu mau dipecah gitu loh. Mereka mencoba mengganggu. Nah coba, kalau kita lagi beriringan diganggu begitu gimana? Apa kita biarkan aja? Atau kita minggir atau apa? Kan reaksinya macam-macam. Apalagi ini ada Habib Rizik kan, yang memang keamanannya itu harus ekstra ketat kan, seperti itu. Nah kemudian dipepet-pepet begitu, tentu saja tim pengawal responnya itu adalah mengamankan supaya tidak diganggu oleh mobil-mobil yang berniat jahat tadi, diduga berniat jahat tersebut. Kemudian tim pengawal mencoba menjauhkan mobil-mobil yang mengganggu itu supaya tidak masuk ke konvoy. Artinya dipepet gantian gitu loh. Kan wajar Mbak, kalau kita mengawal ada yang kita kawal mau dipepet gimana? Kita pasti ini kan. Itu reaksi normal, siapapun mau satpam baru masuk kemarin sore juga pasti kalau ada yang mau mengganggu yang diminta untuk dia jaga itu kan pasti kan ini, nggak mungkin dia diem aja kan. Kalau satpam baru masuk kemarin sore gitu kan, tetap aja gitu. Nah selama itu manuver menyalip, memepet, memecah itu yang dilakukan oleh orang tidak dikenal gitu tidak pernah menunjukkan identitas, baik mobilnya, baik orangnya. Identitas bahwa saya aparat, saya polisi, saya apapun, saya nggak pernah ada. Itu disaksikan gitu. Tidak pernah, dan berperilaku sebagai aparat hukum. Seperti misalnya, minggir. Contoh ya Mbak, minggir. Nggak ada. Jadi itu responnya itu dari orang tidak dikenal itu respon preman. Gitu. Respon preman karena ada ancaman-ancaman. Contohnya, waktu udah memasuki daerah Cikunir, mobil salah satu keluarga dipepet oleh sejenis kalau tidak Fortuner Pajero hitam. Nah itu nomornya 1771 KJL B1771 KJL. Itu buka kaca dan tangannya penuh tato. Kemudian mengacukan jari tengah sambil memaki-maki. Pertanyaan saya, apa mungkin aparat keamanan seperti itu? Jawab sendiri. Kemudian beberapa mobil lainnya coba terus mengintai dari belakang, tapi dicegah sama mobil-mobil tadi. Yang pengawal ada 4. Jadi tiap ada yang mau masuk dipepet lagi, ya gitu lagi. Jadi seperti kayak di film gitu, kejar-kejaran dan tapi mepet-mepet dimulai oleh pihak preman-preman tadi, diduga preman tadi. Kemudian pada 7 Desember hari Seninnya jam 00:10 waktu Indonesia Barat kurang lebih, setelah pintu keluar tol Kerawang Timur ada 3 mobil penguntit, yaitu Avanza hitam tadi yang saya sebutkan B1739PWQ dan Avanza Silver lupa nomornya KJD, ada Avanza putih
titik-titik EL, nomornya K. Itu masuk ke dalam konvoi terus, pengen usaha terus, masuk ke dalam konvoi uring-iringan itu. Gitu, mau mencoba, diduga mencoba mencelakakan. Iya dong, kalau misalnya pengendara normal, ngapain masuk-masuk ke konvoi orang? Orang toh juga pelan, dan waktu itu waktunya tengah malam, sepi, gitu kan. Artinya, ataupun kalau misalnya mengamati, saya udah bilang tadi, kalau dibilang mengamati atau mengamankan, nggak menunjukkan kalau itu aparat keamanan. Gitu, bahkan kayak preman seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan sampai di Kerawang Timur tadi, salah satu mobil Laskar yaitu Avanza sempat dipepet, Mbak Kori, sempat dipepet tapi berhasil lolos. Artinya dipepet, dihadang gitu loh. Tapi kejar-kejaran berhasil lolos. Kemudian salah satu keluarga yaitu Habib Hanif terus memandu semua rombongan ada tetap waspada. Makanya di voice itu kan ada kan, waspada, hati-hati gitu kan. Wajar, itu respon kalau kita dapat ancaman. Jadi bukan kita mengancam, orang kita diancam. Kita berusaha merespon, responnya juga bukan ngancam ke sana, tapi dari pihak kita, halo waspada yo, gitu, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi, setelah 3 mobil penguntit tadi, kan ada 3 tadi mobilnya saya sebutkan, ada Avanza, ada silver, hitam, sama putih. Gitu kan yang saya bilang tadi mencoba masuk, ada plat B 2 sama plat K 1. Nah, itu kemudian berhasil dijauhkan oleh 2 mobil. Ada 2 mobil pengawal yang paling belakang. Salah satunya Chevrolet, platnya B2152 TBN, warna green metallic. Di dalamnya termuat 6 laskar khusus menjaga, mengawal Habib Rizik gitu, dan mereka itu semuanya domisili di Jakarta. Nah, setelah yang mencoba menjauhkan tadi 1 Chevrolet sama Avanza dari Laskar, akan tetapi salah satu yang Laskar tadi itu, yang mobil Avanza itu setelah dipepet oleh para penguntit tadi berhasil lolos. Jadi setelah mereka menjauhkan supaya jauh tuh mobil-mobil penguntit itu dipepet, Mbak, sama yang nguntit itu, dikejar gantian. Nah, alhamdulillah 1 Avanza tadi berhasil lolos menuju, masuk dia ke Kerawang Barat, masuk balik lagi, terus beristirahat di rest area 57. Nah, 1 mobil tadi yang saya bilang Chevrolet tadi mengarah ke pintu tol Kerawang Barat berdasarkan komunikasi terakhir ya. Dikepung oleh 3 mobil tadi yang setelah mencoba mengejar Avanza tidak berhasil, dia fokus ke Chevrolet tadi. 3 mobil penguntit fokus ke 1 Chevrolet. Karena yang 1 Avanza berhasil lolos. Gitu kan. Nah, itu akhirnya salah seorang laskar yang ada di Avanza tadi yang beristirahat di kilometer 57 terus berkomunikasi dengan yang namanya almarhum Asyahid Sufyan alias Bang Ambon. Nah, dia selalu komunikasi. Itu masih tersambung telepon. Informasinya yang ada di Chevrolet itu bahwa Chevrolet itu dikepung. Bang Ambon mengatakan begini, tembak, sini tembak. Berdasarkan komunikasi itu, mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata kepadanya. Dan kemudian ada rintihan laskar yang kesakitan di suara itu, seperti tertembak. Laskar yang bernama Asyahid Sufyan almarhum alias Bang Amun tadi meminta laskar lain untuk terus jalan gitu. Begitu juga salah satu yang bernama Asyahid almarhum Faiz. Itu dihubungi oleh salah satu laskar, tapi pas dihubungi itu suaranya itu kayak ada yang kesakitan, seperti diduga habis tertembak. Kemudian semua terputus. 6 laskar itu sampai Senin seperti saya tadi sudah katakan di awal tidak bisa dihubungi. Namanya Andi Oktiawan 33 tahun, Ahmad Sofyan, berarti saya koreksi, ada satu yang usianya paling tua 33 tahun. Ahmad Sofyan alias Ambon 26 tahun, Faiz Ahmad Syukur alias Faiz 22 tahun, Muhammad Reza alias Reza 20 tahun, Lutfi Hakim usia 25 tahun, Muhammad Suci Kadafi usia 21 tahun. Nah, waktu laskar yang pakai Avanza sedang istirahat di kilometer 57 juga diintai. Bahkan ada drone yang diterbangkan setelah 1 jam lebih mereka di KM 57, ada drone, Pak. Jam 1 pagi kurang lebih ada drone di kilometer 57 itu. Mereka kemudian pergi ke tempat
FPI Kerawang melalui pintu tol Kerawang Barat. Ketika masuk tol Kerawang Barat, Laskar yang pakai Avanza tadi, menggunakan kendaraan Avanza tadi, tidak menemukan apapun di lokasi. Yang katanya ada serangan atau apa di situ tidak ada. Lalu lagi-lagi ketika menuju ke kantor FPI Kerawang, Laskar yang pakai Avanza tadi diikutin, dikejar, akan tetapi alhamdulillah berhasil lolos. Kemudian sampai hari Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat yang saya tadi cerita sama Mbak Kori, itu kita masih cari kemana nih, cari ke rumah sakit, kemana. Akhirnya setelah itu ada konvers dari Kapolda Metro Jaya yang kita sama-sama tahu lah, mereka akhirnya telah meninggal dunia. Faktanya adalah saya tegaskan bahwa tidak benar bahwa Laskar Pengawalan melakukan penyerangan. Yang terjadi adalah rombongan pengawal Habib Rizik dan keluarga diganggu dan terancam keselamatannya, yaitu diancam-ancam dan akan diserang. Tadi saya jelaskan dari pintu tol Cikunir bahwa tidak benar bahwa Laskar memiliki senjata api dan apalagi melakukan penembakan, karena tidak ada yang dibekali dan tidak boleh untuk dibekali dengan senjata apapun juga. Kemudian patut dipertanyakan tindakan dan sikap perilaku penguntit tadi yang membahayakan keselamatan berlalu lintas, tidak mencerminkan tindakan sebagai aparat. Kemudian juga ya kita sayangkan lah gitu kan, berapa orang kalau di itu bilang ada tadi ya, taruhlah bener lah ada peristiwa tembak menembak, berapa orang yang tertembak dari aparat? Mana pelurunya? Selongsongnya mana? Kalau memang tembak menembak, selongsongnya mana? Gitu. Jadi kita menduga dari kuasa hukum ada tindakan penguntitan dan gangguan terhadap Habib Rizik dan keluarga, serta pembantaian ini itu terstruktur, sistematis dan terencana serta ada komando. Gitu. Patut sangat dipertanyakan ketika perkara terkait pelanggaran protokol kesehatan itu sampai dikuntit, diganggu, sampai mau dibunuh, kemudian bahkan sampai ada pembunuhan, pembantaian kalau ini terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Itu sih Mbak. Dari Pak Aziz, dari kronologi yang tadi Pak Aziz sampaikan, ini berarti ada 4 mobil dan 2 mobil yang berisi LPI yang dikejar-kejar oleh penguntit ya? Ya. Berarti betul. 2 mobil lagi berisi Habib Rizik dan keluarga aman? Iya, alhamdulillah aman. Oke. Saya penasaran juga sih kenapa bisa pas gitu ya penguntitnya. Bisa 2 mobil yang berisi LPI yang dikejar. Apa memang penguntitnya tidak tahu bahwa Habib Rizik berada di mobil yang lain atau bagaimana ya? Saya tidak tahu karena itu kan bagian dari musibah ya dan mungkin juga pertolongan yang kuasa, dan memang sudah aturan dari yang kuasa ada yang meninggal seperti itu. Jadi kalau terkait detailnya itu mungkin ditanya ke para pelakunya Mbak gitu. Jadi ke para pelaku penembakan itu seperti itu. Kenapa harus mengincar yang itu? Apa itu bagian dari cywar? Tapi kalau cywar sampai mengorbankan nyawa seperti itu kan. Baik, ini Pak Aziz, saya juga penasaran. Ini kan perjalanan dimulai bisa dibilang tengah malam ya? Ya. Dengan rombongan Habib Rizik menuju acara pengajian keluarga, acara pengajian subuh, ya kan? Ya. Nah ini banyak juga netizen yang bertanya, penasaran juga seperti saya, kenapa, apakah kepergian Habib Rizik itu untuk pengajian subuh, apakah tidak terlalu cepat? Kenapa harus dari tengah malam gitu? Tadi kan saya sempat cerita, ada 2 mobil Avanza sudah menguntit di lokasi itu. Artinya pertimbangan keselamatan. Kan kalau malam lebih cepat perginya. Kemudian juga ini dugaan saya, logika umum lah gitu kan, yang dimana berangkat dari hal yang tidak didasari kebencian atau kecintaan berlebihan, netral aja. Itu wajar karena mengingat tadi keselamatan. Kemudian juga mengingat juga kalau malam itu lebih cepat. Dan satu lagi, Habib bisa beristirahat lebih lama.
seperti itu, beristirahat, kemudian baru mengisi sedikit pengajian terhadap kepada keluarga di sana. Demikian. Iya sih, memang kalau malam jalanan lebih cepat, lebih lowong juga ya, lebih kosong gitu kan. Jadi hal-hal Tapi yang terjadi kan bisa diantisipasi. Kalau misalnya siang itu kan padat, nggak bisa lari-lari kayak tadi, Mbak. Nah, tapi kan justru yang banyak kita ketahui adalah kejahatan sering terjadi di malam hari gitu, Pak. Ya, kalau kita melihat secara egois memang seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat, saya yakin Habib Rizik ini visinya juga luas ya. Artinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diminimalisir lah. Gitu. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak, maksud saya gini, penguntitan ini kan harus diantisipasi. Kalau misalnya ternyata memang terjadi hal yang tidak diinginkan, harus minimal kan begitu kan. Ya tadi kalau malam kan lebih cepat lah untuk geraknya gitu. Kalau siang kan belum tentu juga, Mbak, gitu. Karena beberapa saat lalu juga kan kalau misalnya ada upaya-upaya seperti itu, kita lihat di media banyak kan berita-berita itu kan nggak malam juga ada peristiwa itu gitu loh. Tapi mungkin juga pertimbangan tadi untuk istirahat lah ya. Oke, Pak Aziz, ini kejadian saya potong, jam 12 itu kayaknya nggak terlalu ini juga deh, Mbak. Karena berangkat jam 11 kan, mungkin bisa sampai jam 12 kurang lebih kan. Seperti itu bisa istirahat. Kecuali kalau berangkatnya jam 3 pagi, itu kan justru malah lebih dipertanyakan lagi harusnya kan. Seperti itu. Ya, kalau misalnya berangkat jam 3 pagi ya Habib bisa tidur dari malam sampai jam 3, lalu sampai di tempat. Nah, ini makanya mau istirahatnya di sana gitu, biar tidak terlalu buru-buru lah seperti itu. Oke. Pak Aziz, ini kan kejadian diketahui sudah dari tengah malam ya. Ya. Kejadian dipepet, lalu juga kejadian ada korban dari LPI. Nah, kenapa FPI baru melakukan konferensi pers setelah polisi melakukan konferensi pers? Kenapa tidak dari pagi saja langsung, Pak? Sekarang sudah kita fokusnya itu kemarin itu kan hari Senin itu terbagi, Mbak. Dari pihak panitia Maulid itu ada sekitar 14 orang dipanggil. Artinya kita mesti menyiapkan itu. Kemudian juga saya sebenarnya sudah mengeluarkan rilis. Ada rilisnya itu kurang lebih jam 11, dan waktu itu saya sedang dalam perjalanan ke Polda Metro. Rencananya akan kita rilis resmi setelah saya ke Polda, seperti itu sih. Tetapi ala kulli hal didahului oleh pihak Kapolda, ya itu faktanya. Apa langkah hukum yang akan dilakukan FPI, Pak, dengan tewasnya 6 laskar ini? Ya, kita akan memproses ini ke Komnas HAM, sudah kita laporkan, dan alhamdulillah tadi malam Komnas HAM bergerak cepat, menemui keluarga, kemudian juga fokus kita saat ini mengambil jenazah, karena sampai tadi dini hari kita masih belum diperkenakan untuk melihat apalagi mengambil jenazah. Nah, sejauh ini apakah sudah ada arahan langsung dari Habib Rizik mengenai masalah ini, Pak? Ya, kita fokuskan ke jenazah dulu, serta pengurusan jenazah, karena nyawa itu yang utama, hal itu yang lebih diutamakan lah ya, terkait nyawa, terkait kehidupan, terkait kemanusiaan ini tetap yang utama. Yang lainnya itu kita serahkan kepada Allah, biarkan nanti Tuhan yang Maha Kuasa menyelesaikan dengan balasan seadil-adil. Baik, kita ini kembali ke kasus Habib Rizik yang tadi Pak Aziz sudah katakan pelanggar protokol kesehatan ya. Ya. Ini kan Habib Rizik sudah 2 kali dipanggil polisi sebagai saksi dalam kasus kerumunan di Petamburan. Kenapa Habib Rizik tidak datang, Pak? Ya, kalau dari sisi Habib Rizik sendiri saya sudah sampaikan bahwa ini alasannya beliau sedang pemulihan, seperti itu. Tapi kalau dari sisi kita itu memandang bahwa kita mesti memang juga menghormati proses pemulihan dari Habib Rizik, dan alhamdulillah pihak penyidik juga paham dan mengerti hal tersebut. Tinggal nanti kita pastikan dan komunikasikan terkait kepastian diperiksanya beliau. Demikian. Kalau nanti dipanggil ketiga kali, kira-kira bagaimana ini, Pak?
Ya tetap nanti kita lihat perkembangannya karena sudah ada komunikasi yang baik alhamdulillah antara pihak penyidik dengan kami. Kami juga sampaikan nanti perihal permintaan dari Habib Rizik terkait pemeriksaan tersebut, terutama terkait waktunya. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Posisi Habib Rizik saat ini ada di mana dan kondisi kesehatannya bagaimana Pak? Kondisi kesehatannya alhamdulillah baik, sehat, cuma yaitu beliau masih membutuhkan pemulihan. Kita bisa sama-sama lihat ketika webinar kemarin juga terlihat lelah gitu kan, hanya saya yakin membutuhkan pemulihan yang lebih lebih lama lah seperti itu supaya kembali fit. Tapi kalau sehat-sehat artinya tidak ada sakit, tidak ada penyakit atau virus insya Allah. Tapi kalau kondisi lokasi, mohon maaf saya untuk alasan keamanan tidak dapat membeberkan kepada pihak publik. Baik Pak Aziz, terima kasih Pak untuk waktunya, sehat dan sukses selalu dan juga semoga masalah ini cepat selesai. Amin, terima kasih Pak. Baik Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Aziz Yanuar, pengacara Front Pembela Islam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.